serta alasan utama dibalik keputusan Ashanty untuk menutup toko kue miliknya. Kabar mengejutkan datang dari Ashanty. Ya, Kamis kemarin Ashanty secara resmi menutup seluruh outlet bisnis kuenya yang telah beroperasi selama 6 tahun dan memiliki 15 outlet, termasuk outlet di sejumlah mal di tanah air, serta 200 karyawan. Pengumuman penutupan disampaikan langsung Ashanty kepada perwakilan karyawan di outlet Radio Dalam, Jakarta Selatan. Suasana haru pun mewarnai pertemuan Ashanty dan para karyawan yang selama 6 tahun belakangan ini ikut membantu membesarkan toko kuenya. Bahkan Azril pun ikut menangis saat ditanya media. Dan inilah suasana haru yang mewarnai pertemuan Ashanty dengan karyawannya yang sampai menangis bersama, serta alasan utama dibalik keputusan Ashanty untuk menutup toko kue miliknya. Kayak lagi bertubi-tubi aja gitu masalah gitu. Kayak lagi bertubi-tubi aja gitu masalah gitu. Lagi kuliah, lagi ngambil S3 dan ini lagi berat-beratnya karena ini lagi penelitian nih. Aku lagi penelitian semester ini. Kalau lancar harusnya tahun depan lulus, tapi tiba-tiba aku ada ketipu sama orang, aku ada masalah sama tanah. Dan yang berat banget buat aku sekarang adalah ya ini ya, maksudnya aku memutuskan untuk menutup Lumiere gitu. Aku memutuskan untuk menutup Lumiere ya. Adalah apa ya? Sampai galau-galaunya. Iya, maksudnya yang terberat bukan hanya karena aku harus menutup, karena ada banyak orang juga yang apa? Yang bergantung buat sama kita gitu. Jadi Saat memutuskan menutup toko kue yang selama ini telah menjadi tumpuan hidup ratusan karyawan dan juga keluarganya, dibutuhkan waktu berbulan-bulan buat Ashanty dan Anang untuk bisa mengambil keputusan yang berat ini. Meski begitu, Ashanty percaya ini adalah jalan keluar terbaik, tidak hanya buat dirinya sebagai owner, tapi juga bagi seluruh karyawannya. Di sisi lain, penutupan toko kue ini juga memantik kesedihan tersendiri buat Aurel dan Atta. Ya, Atta Aurel yang tengah berada di Korea bahkan mengaku kaget dengan keputusan sang bunda untuk menutup toko kue yang ada sejak mereka belum menikah. Lantas masalah internal apa yang membuat Ashanty akhirnya menyerah dan menutup toko kuenya? memutuskan hal ini nggak mudah. Aurel sama Abang juga pas bener-bener aku posting kemarin dan mereka lagi di Korea, mereka shock banget juga kayak, Bun kok main tutup, maksudnya nggak ada. Kemarin kan cuma wacana aja, masalah ini kok langsung memutuskan untuk tutup gitu. Karena karyawan kita juga udah hampir 200 orang kan, di mall ada 15 outlet juga kan. Jadi memang gak mudah lah sebenarnya. Tapi aku sama Mas Anang yakin ini jalan keluar terbaik. Ini jalan keluar terbaik. 15 outlet tutup tuh ngeprank kayak gimana sih? Ada-ada aja, enggak lah. Jujur bener-bener hanya ada masalah internal,
Selain memposting video yang menggambarkan keberadaan toko kue sebagai tempat berkumpulnya keluarga, Atta juga mengakui jika toko kue ini memiliki catatan khusus buatnya lantaran toko kue ini adalah salah satu saksi sejarah hubungannya dengan Aurel. 6 tahun bersama jelas mengguratkan kenangan indah juga kepada para karyawan terhadap tempat mereka bekerja dan juga terhadap Ashanty selaku owner. Karyawan pun ingat betul spot-spot favorit Ashanty saat datang ke toko. Lantas, apa saja pengalaman yang didapat para karyawan selama bekerja di toko kue milik Ashanty? Dan benarkah Ashanty sempat drop karena masalah ini? Ya kan ini Lumiere memang milik aku kan, maksudnya ya milik aku juga kan. Jadi kita memutuskan ya memang untukku dengan partner kita hanya tidak sevisi misi aja. Ya yang sedih kayak aku sedih sih kemarin Aurel bikin postingan yang iya ketemu di situ apa jujur sedih, nggak nyangka juga dia akan bikin kayak gitu padahal dia kan lagi di Korea. Nggak akan ada Lumiere dimanapun, maksudnya lihat aja nanti minggu depan apa emang ya nggak ada, mau gimana, memang tutup. Bisa kerja di Lumiere itu pas dari zaman Covid aku kena PHK di kerjaan sebelumnya. Aku buat keluarga, ternyata Lumiere nerima gitu, masih mau nerima karyawan padahal dengan situasi yang sangat mengguncang, padahal aku aja kena PHK di kantor sebelumnya, tapi Lumiere mau nerima karyawan dengan keadaan yang masih sedih banget. Karyawan aku mereka benar-benar kayak Bun bikin sesuatu lagi yuk gitu, kayak maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Otakku lagi capek banget, terus aku juga lagi under obat. Seolah berbanding terbalik dengan tutupnya usaha toko kue sang bunda, Aurel Hermansyah justru kini jadi ibu CEO muda dengan melebarkan kepak sayap bisnisnya. Ya, seiring dengan boomingnya olahraga pedal di masyarakat, termasuk di kalangan selebritis, istri Atta Halilintar ini pun kepincut untuk berbisnis lapangan pedal. Berlokasi di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, proses pembangunan lapangan pedal itu telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Aurel dan keluarga besarnya. Mulai dari Anang, Lisa Natalia, hingga Azriel yang menandai dimulainya proses pembangunan. Berlokasi di lahan seluas 3.500 meter persegi, rencananya di lokasi akan dibangun 4 lapangan dan sarana pendukung lainnya, serta studio. Mau meletakkan batu pertama pedal klub Indonesia. Dikasihkan ke Set. Yes. Dr. Steven. Ya. Kalau kita kan di daerah selatan, terus habis itu memang di sini sportsnya tuh ya pedal, terus habis itu nanti insya Allah mau ada zumba, mau ada pilates. Nah kalau di sana tuh lebih yang cowok banget karena ada apa namanya bukan lapangan futsal, jadi yang lebih sebenarnya yang lebih besar itu lapangan futsal, cuman di situ ada lapangan pedal juga di dalam situ. Doain semoga nanti kita banyak buka tempat-tempat. Lagi kemarin udah ngobrol sama Pipi, insya Allah nanti mau ada di Malang, banyak lah gitu. 3.000 kayaknya 3.500 deh, kurang lebih 3.500. Lapangannya kita ada 4, insya Allah ada 4 lapangan plus 1 studio. Semoga tempat ini rame jalan. Jadi dengan adanya tempat ini nanti kalau misalkan ke Jakarta bisa mampir ke sini sambil belajar juga, terus di Bali kan udah, jadi tinggal Jakarta aja nih.